Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk Shine Fellowship Bible Study. Dan kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Ayub. Kita sampai di Ayub pasal yang ke-38. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, juga melembutkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, dan Engkau sendiri beri kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam ketaatan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Ayub pasal yang ke-38, dan kita akan melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Nah, di sini kita akan melihat di mana Allah akhirnya berbicara kepada Ayub. Jadi
37 pasal sebelumnya, kurangi pasal 1 dan pasal 2 di mana latar belakang kisah itu ada. Tetapi mulai dari pasal 3 hingga pasal yang ke-37 kita melihat bagaimana ada dialog antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, termasuk ada Elihu di sana. Nah, kali ini kita akan melihat bahwa Allah berbicara kepada Ayub. Kita lihat terlebih dahulu di pasal yang ke-38 ini mulai dari ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa selama 35 pasal sebelumnya mulai dari pasal 2 itu Allah nampaknya diam. Kita tidak membaca apapun tentang peran langsung Allah dalam menghibur, berbicara, atau menopang Ayub dalam krisisnya ini. Nah, selama waktu itu Ayub telah berulang kali meminta agar Allah menjawab dia, agar Allah mendengarkan, merespon kepada keluh kesahnya, dan memberi penjelasan terutama mengenai mengapa musibah pergumulan itu dia alami. Nah, Allah memang akan menjawab pergumulan dan akan menjawab Ayub. Tetapi dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Ayub ingin agar Allah menjawabnya dengan membuktikan bahwa Ayub bukan menderita karena dosa tertentu yang dia lakukan. Dan dia ingin untuk Allah menjelaskan alasan dari semua pergumulan yang dia alami. Nah, sahabat-sahabat Ayub juga ingin agar Allah membuktikan bahwa mereka benar dan Ayub harus bertobat dan menyadari kesalahannya. Nah, perhatikan bahwa Allah tidak menjawab dengan mengikuti salah satu dari harapan mereka ini, baik Ayub maupun sahabat-sahabatnya, karena Allah punya caranya tersendiri. Perhatikan saudara, dikatakan bahwa Tuhan menjawab Ayub. Allah tidak menjawab sahabat-sahabat Ayub, baik Elifas, Bildad, Sofar, dan bahkan Elihu. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menjawab Ayub. Mungkin ini karena bahwa Ayub adalah satu-satunya dari kumpulan itu yang secara aktif berseru kepada Tuhan dan berdoa melalui cobaan itu. Hanya Ayub yang berbicara kepada Tuhan, dan sedangkan di sini kita lihat bahwa Tuhan sedang dan akan berbicara kepada dia. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Pasal 36 dan 37 kita melihat bagaimana Elihu berbicara mengenai badai yang mendekat dan menggambarkan itu sebagai contoh dari kuasa Allah. Berulang kali dalam Alkitab badai dikaitkan dengan kehadiran ilahi. Ini berbicara kepada kita tentang sifat Allah yang kuat yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Bahwa dia seperti angin puting beliung yang tidak dapat dikendalikan atau dilawan. Sebagai contoh, Allah mengangkat Elia ke sorga dengan angin badai. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Hadirat Allah dalam angin badai juga kita bisa temukan dalam Mazmur 77 dan Nahum pasal 1. Kedatangan Tuhan itu seperti angin puting beliung. Yesaya 66, Yeremia 4, dan Yeremia pasal 23. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Yeskiel dalam angin badai. Yeskiel pasal 1 ayat yang keempat. Jadi ini ada satu gambaran yang diberikan bahwa Allah menunjukkan kedahsyatan kemahakuasaannya lewat gambaran badai itu yang bisa kita perhatikan. Saudara ingat beberapa bulan lalu kita mengalami yang namanya badai Seroja. Setiap orang takut dan kita melihat bahwa bagaimana menghentikan hal ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya pasrah. Dan ini mengingatkan bahwa kehadiran Allah begitu dahsyat luar biasa dan tak terhentikan oleh manusia. Lalu di ayat yang kedua, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Siapa yang Allah maksudkan di sini? Beberapa penafsir berpendapat bahwa ini mungkin terutama ditujukan kepada Elihu yang berbicara sebelumnya dan yang mengaku bahwa dia berbicara atas nama Tuhan. Tetapi ini juga bisa berlaku bagi ketiga sahabat Ayub yang lain yang berbicara sebelumnya dan seolah menunjukkan bahwa mereka mengetahui segala sesuatu mengenai penderitaan Ayub ini. Mereka memberikan penilaian terhadap Ayub tanpa tahu latar belakang yang terjadi di pasal 1 dan pasal yang kedua. Nah, memang di pasal 1 dan 2 itu peristiwa itu terjadi di sorga, latar belakangnya berbeda. Dan kita seharusnya tidak berpikir bahwa Tuhan mengharapkan untuk mereka ini mengetahui apa yang tidak dapat mereka ketahui. Tapi sebaliknya dia mengharapkan mereka untuk menghargai bahwa ada aspek-aspek dan materi yang tidak diketahui. Dan di sini perhatikan bahwa apa yang Allah kerjakan terkadang tersembunyi bagi manusia. Tetapi aspek-aspek itu atau hal-hal yang Allah kerjakan itu masuk akal. Bahkan mungkin apa yang kita lihat itu tidak masuk akal. Tetapi lihat bahwa ketika Allah mengerjakan segala sesuatu, Tuhan punya rencana di sana. Kemudian saudara di ayat yang ketiga. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, saya mengutip dari George Campbell Morgan. Dia memberikan komentar demikian. Ketika seseorang pria bertindak seperti seorang pria, Tuhan dapat berbicara kepadanya dan dia berbicara kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pernyataan mengenai martabat. Jadi Tuhan berbicara kepada Ayub di sini. Kita juga bisa melihat bahwa ada pergumulan manusia mencari jawaban atas hal-hal yang menggelisahkannya. Dan Allah dengan waktu dan caranya bersedia memberikan jawaban itu kepada manusia. Meskipun dengan waktu, cara, dan hal yang harus kita alami di sana.
Yesaya pasal 1 ayat 18, Allah berkata demikian, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Artinya, mari kita saling berdiskusi di sini atau saling menunjukkan argumen di sini. Kalau sederhananya mungkin, saudara. Nah, di sini Tuhan berkata bahwa aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayub sebelumnya bersikeras bahwa Tuhan harus memberikan jawaban kepada dia. Tuhan membalikan keadaan dan memberitahu Ayub bahwa sebelum dia menjawab pertanyaan untuk Ayub, Ayub perlu menjawab beberapa pertanyaan di hadapan Allah. Ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Di sini Allah mulai memberikan pertanyaan itu kepada Ayub. Pertanyaan yang Tuhan tujukan kepada Ayub ini sama sekali tidak dapat dijawab oleh Ayub. Dan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Ayub bahwa dia benar-benar tidak memiliki tempat untuk menuntut jawaban dari Tuhan. Namun melihat bahwa Tuhan berbicara kepada Ayub ini hanya bahwa sebagai teguran atau sebuah hardikan terhadap kesalahan Ayub, itu suatu kesalahan sebenarnya. Tuhan sekarang telah menampakkan diri kepada Ayub. Kita lihat di teks ini. Penderitaan terbesar Ayub itu adalah karena dia merasa Allah meninggalkan dia. Dan sekarang dia tahu bahwa dia tidak ditinggalkan. Francis Andersen memberikan komentar demikian, bahwa Tuhan berbicara saja sudah cukup bagi Ayub. Yang perlu dia ketahui adalah bahwa semuanya masih baik-baik saja antara dirinya dan Tuhan. Tidak masalah apa yang akan mereka bicarakan. Terkadang yang menjadi pergumulan terbesar kita adalah bahwa kita merasa Allah begitu jauh. Kita merasa bahwa doa, pergumulan, seruan kita itu tidak sampai kepadanya. Dan itu membuat kita tertekan. Dan di sini Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak meninggalkan Ayub sendiri. Allah bertanya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Maksud dari pertanyaan ini sudah jelas. Ayub bahkan belum ada ketika Tuhan meletakkan dasar bumi. Ayub tidak ada di sana. Allah itu kekal dalam kuasa, kebijaksanaan, dan kekuatannya. Dan Ayub tidak pernah dapat berada pada tingkat yang sama dengan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini juga, dan juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti, bertujuan untuk mengingatkan Ayub dan kita, bahwa ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada hal-hal yang melampaui hikmat kita. Lalu saudara, di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11, kita lihat terlebih dahulu ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pernyataan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang meletakkan dasar bumi. Dia adalah pencipta langit dan bumi seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal 1. Lalu di ayat yang ke-7, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Ini memberitahu kita bahwa makhluk-makhluk surgawi, di sini disebut dengan bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah, sebenarnya menyaksikan penciptaan ini, dan mereka bersukacita atas kemuliaan, kuasa, dan hikmat Allah di dalam melakukan karya penciptaan itu. Lalu saudara, di ayat yang ke-8 hingga ke-11, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ini merujuk pada penciptaan pada hari yang kedua, Kejadian pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Ketika Allah membagi air dan memisahkan daratan dan lautan, Ayub bahkan tidak ada ketika Tuhan melakukan hal ini. Dan karena itu dia tidak tahu bagaimana hal itu dilakukan. Tetapi ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah berkuasa dan berdaulat. Bahkan hingga batas ombak pun Allah tetapkan. Kemudian saudara, di ayat yang ke-12 dan ke-13, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus untuk ditanyakan oleh Tuhan. Allah seolah berkata kepada Ayub, Ayub, sudahkah engkau menjadikan pagi datang sekali saja seumur hidupmu? Adakah ini dalam kekuatanmu untuk melakukannya? Bahwa ada tantangan-tantangan yang diberikan kepada Ayub untuk melihat bahwa Allah berdaulat dan mengatur bahkan pergerakan hari sekalipun. Lalu saudara, di ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain, orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diancungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut disingkapkan bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Kembali bahwa ada banyak hal dalam dunia ini yang tidak diketahui oleh Ayub.
dan juga kita, sehingga penting untuk memiliki sikap rendah hati dan tunduk kepada kedaulatan Allah. Ada begitu banyak hal yang mungkin tidak bisa kita pecahkan dengan pemikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita. Sebab apa? Allah lebih besar dari yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Pekerjaannya begitu agung, tetapi juga kasihnya begitu luar biasa menyertai kehidupan kita. Lalu saudara, di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarkannya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Bahwa seolah-olah Tuhan bertanya, Ayub, tahukah kamu di mana datangnya terang? Apakah engkau tahu sifat dan sumber terang itu? Kembali saya mengutip dari Francis Andersen, dia mengatakan bahwa di sini terang dan gelap dipersonifikasikan dan diasosiasikan sebagai makhluk misterius yang tempatnya berada di luar jangkauan manusia. Mereka membutuhkan panduan untuk membantu mereka menemukan jalan pulang, dan Tuhan bisa melakukan ini, tetapi Ayub tidak bisa. Nah, kembali perhatikan saudara bahwa ini adalah bahasa puisi, inilah kitab puisi, sehingga bentuk-bentuk narasi, bentuk-bentuk literatur yang muncul, ungkapan-ungkapan yang ada nampak indah dan menarik untuk kita perhatikan di sini. Jadi ada gambaran-gambaran yang diberikan. Di sini terang dan gelap itu dipersonifikasikan atau diberikan elemen-elemen manusia. Bahwa seolah mereka bergerak dan berjalan. Lalu di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Nah, hujan es itu seringkali dalam Alkitab menjadi alat penghakiman terhadap musuh-musuh Allah. Seperti yang terlihat bahwa Allah menjatuhkan hujan es di Mesir. Keluaran pasal 9, orang Kanaan menghadapi hal itu, Yosua pasal 10. Orang Israel yang murtad dihukum dengan hujan es ini, Yesaya 28. Gog dan Magog juga nanti dalam nubuatan Yeskiel. Dan bumi yang memberontak terhadap kebesaran Allah di dalam masa kesukaran besar itu akan dihukum dengan hujan es ini juga, Wahyu pasal yang ke-16. Nah, kemudian saudara, di ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Di manakah jalan ke tempat yang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu beraya, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Nah, dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat 22 sampai pasal 37 ayat 24, kita melihat Elihu menggunakan gambaran siklus air ini. Seperti yang ditunjukkan dalam pada yang mendekat itu sebagai contoh akan kebesaran Tuhan ini. Dan di sini Tuhan mengetahui bagaimana hal-hal itu dirancang dan dipelihara. Dan Allah bertanya kepada Ayub, apakah dia memiliki pengetahuan yang sama? Dan ternyata Ayub tidak. Kemudian saudara, bagian yang terakhir ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberi pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Tuhan tidak hanya menantang Ayub akan kurangnya pengetahuan akan alam semesta yang dijalankan oleh Allah ini. Dia juga mengungkapkan kurangnya kekuatan dan kebesaran Ayub dibandingkan dengan Allah. Tetapi perhatikan jelas bahwa Ayub tidak mampu mengatur dan menguasai atau mengubah salah satu dari bintang atau konstelasi di langit. Namun Tuhan bisa. Tuhan dapat mengatur pergerakan alam ini. Dengan contoh-contoh yang tinggi mengenai apa yang tidak diketahui oleh Ayub ini tentang alam semesta ini, kita harus ingat bahwa tujuan Allah di sini bukan untuk mempermalukan Ayub. Sebaliknya, Tuhan di sini dalam membuat poin ini, dia mau menunjukkan bahwa dia itu maha tahu dan manusia tidak, sehingga kita perlu bergantung kepada dia. Saya ingin menarik kesimpulan demikian, bahwa poin utama dari perkataan dan pertanyaan Allah kepada Ayub di sini, bahwa Ayub dan kita perlu melihat bahwa dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi, kita mungkin bergumul untuk mencari jawabannya. Dan bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan semua hal yang kita gumulkan itu terjadi? Kita mungkin sampai kepada tempat di mana kita tidak dapat memahami semua itu dan merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Tetapi di sini kita lihat bahwa apapun yang terjadi, Allah adalah Allah yang berdaulat,
dia berkuasa, dia memegang kendali dan mengatur alam semesta ini. Dan disinilah kita bisa melihat untuk kita mampu dan belajar berpengharapan di dalam dia. Dan menanti di dalam hadiratnya, berdoa untuk dia menguatkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan. Kami berdoa Tuhan menolong kami untuk kami mengerti akan kebesaran dan kemahkuasaan-Mu. Dan juga di dalam semua itu kami berpengharapan di dalam Engkau, mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang mampu menolong, menyertai dan menopang kehidupan kami, bahkan dalam pergumulan kami hari lepas hari. Tuntun sertai kami, lindungi kami, jagai kami Tuhan, berkati sertai dan menolong kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.